Oh iya, nya pesantren siang hari, nah, ndak malam dong. Jadi kalau pesantren siang hari, malam ndak perlu benar dah. Begitulah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu dalam rangka mencari hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Bu, lama ngantuk, Bu? Lama kuak-kuak tu. Oh, kakanyangan. Wow, Masya Allah. Alhamdulillah masih bisa awak merasakan kanyang, Bapak Ibu. Tu dosana awak kini ko di Gaza ni salih entah. Di Palestin salih kini entah. La mulai lo lihat. Masjidil Aqsa lah diserang lo lihat. Sadang solat di bom. Awak kini sedang solat masih aman. Alhamdulillah. Jadi kita masih dalam situasi dan kondisi aman. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mencari Lailatul Qadar. Kama kena cari ke ya. Itu temanya. Ada yang mencatat? Tuh, silakan mencari Lailatul Qadar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata bahasanya di sini mencari Lailatul Qadar. Ya memang harus dicari. Kalau dicari tidak dapat. Akhirat itu harus dicari, tidak dapat. Dunia itu harus dicari. Kalau tidak dicari tidak akan dapat. Kan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran seperti itu. Kalau mencari akhirat itu wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah apa yang telah dijanjikan Allah, dianugerahkan Allah tentang kebahagiaan akhirat. Jadi akhirat terus dicari. Malam Qadar juga seperti itu. Lailatul Qadar. Laila itu apa artinya tuh, Bu? Malam. Laila malam. Nah itu kan kalau ada nama kan bagus itu. Laila. Etek Laila kan. Ya, etek Lela kalau disingkian kan etek Lela. Contoh. Tapi soalnya itu Laila itu bukan Lela. Kalau Lela itu lalu tuh. Lela gitu kan. Malalu anak itu, malela anak. Soalnya kan Laila. Kalau etek berarti etek Laila sebenarnya itu. Maknanya malam. Kan ada Nur Laila, kan bagus tuh. Apa itu artinya? Cahaya malam. Nah, kalau ada nama yang seperti itu. Tapi waspada juga Lailawati, wanita malam. Contoh. Yo kacau di web Anda keluar malam sekarang mah. Lailawati kan keluar malam sekarang tu. Perlu waspada aja, Pak. Jadi tidak semua dari Al-Quran itu yang boleh kita pakai untuk sebagai nama. Walaupun dari Al-Quran, siapa nama anak nenek? Itu dari Al-Quran kami ambian. Siapa namanya Jahannam? Nah, itu tidak masuk tu dah. Apa artinya Jahannam tu? Neraka. Kan perlu waspada aja waktu. Jadi cerdas kita. Lailatul Qadar. Qadar itu kemuliaan, ketentuan Allah. Jadi ternyata malam Qadar itu harus dicari. Apa saja amalan yang penting. Nah, mungkin di sini apakah ada ihtikaf? Kita tidak tahu lah. Tapi di tempat kita udah mulai ada ihtikaf di masjid kita. Di Wisma Bumi Lestari Indah, tempat durian Masjid Al-Hijrah. Setidaknya anak tafiz awak lah mulai ihtikaf lah. Anak-anak daurah. Dan juga tempat yang lain, Baitur Rahmah sudah ada, di tempat yang lain sudah ada. Apa saja amaliyah kita, kode etik yang harus dilaksanakan. Kalau dalam menuju kepada aturan, itu itikaf itu harus di masjid. Ketentuannya memang seperti itu. Sunnahnya itu di masjid. Karena bahasanya di sana Rasul juga meriwayatkan itu diadakan di masjid. Kalau di Arab Saudi itu kan walaupun kecil rumah ibadahnya kan tetap masjid juga namanya. Tidak ada yang musola. Yang ada musola di Indonesia konyol. Nah kalau Jakarta ada namanya langgar namanya itu. Jadi sholat boleh di langgar. Ya Pak ya.
Jangan dipotong video saya nanti kalau ada yang nontonnya. Salat boleh dilanggar, langgar itu nama rumah ibadah. Nah, itu mau perjalanan tuh. Kan kita YouTube itu. Kajian kita kemarin sudah masuk YouTube juga. Saya sekali bolehlah ibu tonton di YouTube. Jangan lupa like and share kan gitu. Ya, iklan dikit lah, iklan dikit. Ya, jadi bahwa masjid adalah boleh dipakai dan itu statusnya hukumnya sunnah dalam pelaksanaan i'tikaf, mencari Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Bu? Pernah ibu metongnya? Nah, coba ibu hitung di rumah kok. Sabulan tuh setahun berapa bulan? 2 balik. Barah tahun mangkok cukui 1000. Nah, silakan tuh nanti aja lah. Jangan kini loh. Kini kok panjang lah bekoh. Panjang lah mikir itu bekoh. Ya, dalam ilmu ulama menyatakan, dalam ilmu hadis dijelaskan lebih kurang, kok tak lebih kurang tuh mah 83 tahun. Ada risiko yang 83. Aduh, Bu. Ibu-ibu lah ada 83 kok. Halo lah. Minta lah umur panjang. Ya Allah, dia lah umur panjang. Ya, umur panjang tapi bermanfaat lah. Panjang umur kalau tidak ada guna kan Allah gitu kan. Jadi lebih kurang 83 tahun. Maka ibadah di malam qadar tersebut, malam kemuliaan itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Dalam hadis yang kuat, yang rajih riwayat yang menjelaskan terjadinya itu malam qadar, malam kemuliaan itu, yaitunya 10 malam terakhir. Kini masuk malam keberapa kok? 21. Itulah mulai itu. Berarti tinggal 10 malam terakhir. 10 malam terakhir itu kan susah kami mencarinya tuh ya Rasulullah. Malam-malam ganji ya. Bahasa kampung kamu ganji ya namanya itu, ganjil. Gitu. Ganji kok lain pemahamannya kok. Malam ganjil. Malam ganjil itu malam apa saja? 21, 23, 25, 27, 29. Andaknya itulah tanpa menghilangkan malam-malam yang lain. Beko jam malam ganjil saja datang beko. Malam ganjil baru Pak satu. Kalau ndak bakal 2 itu rumah lain. Itu dah muah tu dah. Ya, jadi tetap menghidupkan. Kalau Rasul membangunkan keluarga, anak dan istri lah 10 malam terakhir itu menyingsingkan kain sarung namanya itu jadi dibangunkan keluarga gitu, hidupkan. Apa saja amaliyah di sana? Di antaranya adalah perbanyak amalan sholat sunnah. Apa saja bentuknya terserah, mau sholat sunnah taubat, mau sholat sunnah wudu, lapeh wudu balik. Sholat sunnah boleh. Jadi sholat sunnah itu setiap berwudu boleh sholat sunnah, boleh. Gitu. Kemudian sholat yang lainnya, taubat kan banyak itu, bisa kita lakukan. Dan termasuk sholat malam ini, tarwehan dan witir, itulah biasa itu. Tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Lapane sholat beko baik baca Al-Quran. Pane baca Al-Quran beko tutui Al-Quran, zikir. Apa saja zikir amalan yang dapat bagi kita. Tidaklah amalan-amalan khususnya. Contohnya kan Rasul menyatakan kalimatan, 2 kalimat, khafifatan alal lisan, mudah diucapkan, thaqilatan fil mizan, barik di timbangan amal kebaikan itu, habibatan ila rahman, dicintai oleh ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Biasa tuh mau pakai buat tasbih juga boleh, enggak apa-apa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pakai tunjuk saja jadi boleh. Pakai jari juga jadi. Enggak pakai apa-apa uliah yo. Gitu. Mulai ngantuk uduk lah boleh ya. Menghidupkan malam. Ulati hawa minum boleh. Enggak ada halangannya. Yang penting kalau kita berhadas, uduk lagi, masuk lagi, mulai lagi. Gitu. Itu namanya menghidupkan malam. Ini termasuk dimaksud oleh baginda Rasul, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, ghufira lahu, dia pasti mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pulangkan kawak balik. Kalau kita ingin i'tikaf, tafadhol, silakan. Kalau kita ingin berajah-berajah dulu, ya silakan, enggak apa-apa juga. Mungkin sampai jam 2 boleh, sampai jam 1. Enggak terkahar dewa lah pulang. Boleh. Gitu. Lita-lita berhenti. Istirahat dulu, sebenarnya kan lah panik itu kan, panik salat lah goyang lutut rasanya. Lah panik lah baca Al-Qur'an. Boleh istirahat dulu. Enggak apa-apa. Mau minum, mau makan snack, enggak apa-apa. Nanti uduk lagi, mulai lagi. Gitu. Tapi setidaknya kita tetap menjaga kode etik yang di dalam masjid itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata malam kemuliaan itu, malam qadar tersebut adalah malam yang disediakan Allah bagi hambanya untuk mempersembahkan yang terbaik. Tak kala seluruh banyak manusia dalam tidurnya, dalam keheningan di atas tempat-tempat kasurnya yang empuk, sementara kita mampu untuk memberikan yang terbaik dengan persembahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini enggak boleh lama dah. Ada bertanya Bu? Boleh. Kalau tidak kita tutup. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah harus dicari dan diusahakan. Ada dulu pemeo menyatakan, malam Qadar itu batang karambiah marundua, daun buluah marundua loh. Nyo ibaratkan dengan sujud. Itu tidak ada itu. Itu hanya sebagai ilustrasi saja. Tapi dalam hadis tanda-tandanya terjadi malam Qadar itu sesudahnya ada tanda-tandanya. 1, kecerahan pagi harinya berbeda dengan pagi-pagi yang lain. Tidak sama. Berarti malam tadi lah jadi itu. Sama aja gampo. Sebelum gampo itu kan tak tahu dah. Lah sudah gampo baru sekian skala kan? Baru tahu. Kapan terjadinya kita tidak tahu. Tapi lah sudah terjadi, ada tanda-tandanya disampaikan oleh baginda Rasul. Hari angin tidak kencang tiupannya pagi harinya, dan juga lembut lah, nyaman, damai, tentram. Berarti malam tadi sudah kejadian itu. Makanya Rasul 10 malam terakhir itu jangan ditinggalkan, kata Rasul. Dihidupkanlah malam-malam tersebut. Kapan terjadinya? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Allah memberikan nilai plus bahwa khairum min alfisyahr. Jadi pada malam itu malaikat turun. Iya turun. Enggak malaikat maut turun doh. Tapi malaikat rahmat. Di sana adalah ruh. Ruh di sana bahasanya itu Jibril. Komandannya seluruh para malaikat.
itu membawa melihat mana yang hamba-hamba yang sedang beribadah, mana yang sedang leluh, gitu, mana yang sedang bakaruah. Jadi beruntunglah kita yang menghidupkan malam qadar tersebut. Kalau di kampung ambo dulu malam 27 itu membuat lampu tempurung itu. Di kota kok ndak ada nampak lah doh. Tempurung tu nya tegan tu, nya buat nya pancang tu tegan tu. Nya tinggi buat setinggi awak tu nya waka tu. Dia anak-anak kadang-kadang gua. Lampu tempurung namanya. Malam 27 batu malam qadar kecenya. Tapi yang jelas dalam hadis itu pada malam-malam ganjil. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita, mengampunkan seluruh kesalahan dan kealfaan kita, dan menerima seluruh amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan. Kemudian tadi Pak Pengurus telah menyampaikan jangan lupa zakat fitrah. Bu, jangan lupa zakat fitrah. Kau dek sibuk karayo kau? Persiapan rayo, kue karayo, baju karayo, baju abah anak karayo, sadualah. Mungkin persiapan mudik bagai. Mudik lah boleh ya? Ndak. Nan boleh pulang kampung. Mudik ndak. Kecek kawan kayak gitu. Persiapan itu dek sibuk, akhirnya awak lupa beko. Ada yang lupa bayar zakat, ada. Ambo pernah ditelepon. Buya, lah sudah rayo di Padang. Allah, batu, deh kami alum bayar zakat fitrah lo tua. Ibu di mah di luar negari kisahnya. Le boleh bayar zakat lai zakat je lai indah. Awak kan tinggal menjawab saja mah. Tu ada sedekah. Baca rohnya lain, dah ada saja. Oh gitu je, yo saja. Ayo lah Buya, kasih dia. Yo kembali kasih je wah. Ada yang jawab tu jale-jale saja. Jadi jangan sampai lupa dan berikanlah yang terbaik. Nah, kalau zakat itu mungkin ada 40, ada berapa? 27, 30, berikan yang terbaik, itu ibadah. Kalau ada 40, 30, 27 segala macamnya, berambil 40. Satu sekali setahun, yang kedua berikan yang terbaik, dan ketiga jangan terlalu perhitungan. Itu sambil karyang awak namanya tu mah. Awak zakat 27, awak bayar 5 balik. Kan pencekih awak tu. Jangan, ibadah tu persembahkan yang terbaik agar ibadah kita diijabah makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu teknis beribadah. Jangan sampai ndak bayar zakat fitrah. Karena nanti tidak ada nilainya. Syahrul Ramadana mu'allakun bainas sama wa tiwal ar. Ramadan seseorang tu tergantung antara langit dan bumi, ndak naik ndak turun, yu'adiyan sadaqatul fitrah sebelum ditunaikan zakat fitrah. Baik Bapak Ibu, dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama manihi recik bawang dek kurang alu hirno picik dek kurang kuni atau masakan dalam biak mata, maafkan nambah tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kota singgung dek kananya tantalan tuang deka turun yang tidak pada tampaknya salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.